Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur pada Tuhan boleh ada di tempat ini. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Nama saya Pendeta Lukas Pangimangeng. Ya, saya asal Manado, Sulawesi Utara, paling utara. Ya, daerah kepulauan, ya nyaris nggak ada di peta, saking jauhnya. Dan dikasih Tuhan, ya. Puji Tuhan, saya melayani di Kota Gudeg, Yogyakarta. Tapi pagi hari ini saya solo, saudara. Saudara pakai batik semua, saya tapi tidak apa-apa ya. Tuhan tetap mengasihi kita semua. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu Gembala di tempat yang percayakan kami melayani pagi hari ini, menyambut menerima dengan sukacita. Puji Tuhan, itu saja perkenalannya. Nah, mari kita membuka kebenaran firman Allah, Bapak Ibu. Ya, kita sudah dihentar oleh pujian, kesaksian. Ya, itu ada kaitannya dengan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, suara saya juga agak serak-serak ini, ya, karena saya juga baru menjalani doa puasa 3 hari 3 malam ya, kemarin, tapi saya di rumah sendiri. Karena rumah itu banyak nyamuk, jadi saya pakai kipas angin besar untuk ngusir nyamuk. Nyamuknya enggak lari, saudara, tapi saya yang masuk angin. Puji Tuhan, semua kemurahan Tuhan. Mari kita buka Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang 23 sampai 24. Kalau tidak keberatan Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita baca dalam hitungan yang ketiga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 1, 2, 3. Sesudah dilepas, ya? Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23-24. 1, 2, 3. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka sama-sama pada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Katakan amin. Ya Tuhan, silakan duduk. Inilah saudara yang dikasihi Tuhan, rangkaian perjalanan kehidupan hamba-hamba Tuhan atau rasul-rasul. Sudah hari kebangkitan, rasul-rasul dipulihkan oleh Tuhan. Mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus sesudah Yesus naik ke surga. Dan mereka kembali bergairah, semangat melayani pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada mereka dengan luar biasa. Tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib menyertai hamba-hamba Tuhan atau rasul-rasul pada waktu itu, sehingga mereka melakukan banyak hal yang luar biasa. Ya, mereka sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Karena karya Roh Kudus dalam pelayanan kehidupan hamba-hamba Tuhan pada waktu itu. Ya, 5.000 jiwa percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, tentu ini sesuatu yang luar biasa terjadi bagi pekerjaan Tuhan pada waktu ini. Sedangkan hamba-hamba Tuhan atau rasul-rasul ini, mereka adalah orang-orang yang biasa. Mereka bukan orang-orang yang terpelajar secara sekuler, tapi mereka adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang yang terbatas secara manusia. Tetapi karena karya Roh Kudus dalam kehidupan mereka memampukan kehidupan gereja pada waktu itu, sehingga kehidupan gereja pada waktu ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi di sisi yang lain, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, mereka mengalami sebuah kesulitan. Walaupun
Mereka melakukan pelayanan secara luar biasa, dipenuhkan oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi pada sisi yang lain mereka menghadapkan dengan sebuah tekanan, ancaman di dalam pelayanan. Semakin lama kehidupan hamba-hamba Tuhan ini dalam pelayanan bukan semakin mudah, bukan semakin gampang. Yang mereka rasakan, mereka alami dalam pelayanan. Mereka ditangkap, mereka diadili, mereka masuk dalam penjara. Ini sesuatu yang berat, sulit untuk dipikirkan. Di satu sisi Tuhan melakukan prestasi yang luar biasa dalam pelayanan mereka. Tuhan pakai secara dahsyat. Orang lumpuh bisa berjalan oleh kuasa Roh Kudus. Tapi pada sisi yang lain ada kesulitan yang mereka hadapi. Nah, ketika Petrus dan Yohanes dilepaskan dari penjara, dia kembali kepada kumpulan teman-teman. Dia menyampaikan apa yang disampaikan imam-imam kepala dan orang-orang Saduki dan kepala pengawal bait Allah pada waktu itu. Mereka diancam untuk tidak memberitakan tentang nama Yesus, bahwa di dalam nama Yesus ada kebangkitan dari orang mati. Ya. Lalu apa yang Petrus dan Yohanes lakukan? Mereka sehati, mereka sepakat, mereka berkumpul di satu tempat. Mereka apa? Berdoa. Jadi kalau orang yang dipenuhkan Roh Kudus tidak perlu bingung dalam menghadapi hidup. Kita tahu apa yang harus kita lakukan menghadapi hidup ini. Amin. Kita tidak akan pernah cemas, kita tidak akan pernah takut, karena ada Roh Kudus yang menyertai kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Gak takut Yohanes, gak putus asa, gak gelisah mereka. Ya, saya tahu hari-hari ini sulit. Ya, saya di Malang kemarin beberapa hari, orang pada mengeluh, lesuh. Biasa ketemu saya itu happy, enjoy, tawa-ketawa. Ya, memang berat keadaan hidup hari ini. Gereja sedang ada di penampian hari ini. Berat. Akan ada hamba-hamba Tuhan yang mengeluh. Berat. Tapi apapun terjadi, Tuhan tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Haleluya. Ini yang dilakukan Petrus dan Yohanes. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama. Jadi ada kesepakatan, ada kebersamaan, ada kesehatian antara hamba Tuhan dengan jemaat. Ada kesehatian, ada kesatuan, ada kesatuan roh, ada kesatuan kasih terbangun dalam gereja yang mula-mulai. Sehati di dalam doa. Saya harap juga jemaat di tempat ini menopang Bapak Ibu Gembala di tempat ini dengan doa. Amin. Tidak ada saling menyalahkan, saudara, ini kasih itu. Tidak ada. Ini juga dalam rumah tangga ya. Saya harap tidak ada yang saling menyalahkan menghadapi kesulitan hidup. Andalkan Tuhan, tetap memandang Tuhan, bahwa di balik peristiwa hidup yang kita alami ada nilai yang jauh lebih besar. Tuhan kerjakan, sediakan bagi saya dan saudara. Ya. Apa isi doa mereka, Bapak Ibu? Sangat menarik itu. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang menjadikan apa? Langit dan bumi. Ya. Jadi di dalam doa mereka dapat memahami, dicerdaskan. Darah yang dikasih Tuhan, wawasan mereka menjadi luas, menjadi darah yang dikasih Tuhan, mengenal akan karya Allah yang maha besar, karya Allah yang maha tak terbatas,
karya Allah yang maha luas. Ya, kalau orang suka berdoa, dia menjadi cerdas secara rohani. Dia tidak bingung menghadapi hidup. Dia percaya bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya itu adalah bagian dari karya Allah yang besar. Amin. Ya, Allah pencipta langit dan bumi. Ya, jadi karya Allah itu bukan hanya di langit. Karya Allah itu bukan hanya di tempat yang tinggi. Di mana? Di bumi paling rendah. Ini kita anak Tuhan harus memahami Allah seperti ini berkarya dalam hidup kita. Jangan pernah kita membingkai karya Allah dalam peristiwa kejadian pengalaman hidup yang tertentu. Ini kadang-kadang sulit. Ya, kalau lagi untung, ya Tuhan, ya. Kalau lagi buntung, karya Allah dalam kasihnya itu tak terbatas, saudara. Itu puji-pujian tadi. Betapa besar kasih Tuhan itu. Amin. Betapa luas kasih Tuhan, betapa dalam, betapa tingginya, betapa lebarnya. Efesus, coba. Pasal 3. Kita melihat karya Allah dalam kasih-Nya. Efesus pasal 3. Ayat 18. Kita loncat ayat 20 nanti. Kita baca sama-sama dulu 18. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat apa? Memahami apa? Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya. Siapa yang bisa mengukur kasih Tuhan? Hah? Berapa dalamnya? Berapa luasnya? Berapa lebarnya? Tak menunjukkan kasih Tuhan dalam karyanya tak terbatas. Kasih Tuhan itu ada dalam semua sisi kehidupan umat manusia. Dimanapun keberadaanmu hari ini. Mungkin sedang engkau ada di bagian yang paling bawah, di titik nol, yang terendah dari bagian hidupmu. Di sana juga engkau menikmati kasih Tuhan. Nah, kalau kita memahami karya Allah dalam kehidupan kekristenan seperti ini, tidak ada yang kecewa dengan Tuhan. Tidak ada yang mundur dari pelayanan. Ya. Ayat 20. 1, 2, 3. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih apa? Banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja. Tuhan dapat melakukan sesuatu yang besar, jauh dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Pikiran kita itu terbatas, doa kita itu terbatas. Tapi karya Allah dalam kasih-Nya itu tak terbatas bagi kita sebagai anak Tuhan. Haleluya. 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 Saya terpacu dengan pemimpin pujian tadi semua. Terima kasih Tuhan. Kenapa kita harus membatasi kuasa Allah? Saat engkau bangkrut, Tuhan pun ada di sisimu. Ya, engkau di atas lagi menikmati prestasi capaian hidupmu, Tuhan juga ada di sana. Saat engkau di bagian bawah, titik yang terendah dalam hidup, di sana juga Tuhan ada. Coba kita buka, saudara, 2 Korintus pasal 12.
Di saat kita tidak berdaya, ada karya kasih Allah yang luar biasa. Ini sangat terkenal ini ucapannya Paulus. 2 Korintus 12 ayatnya yang 9 saja supaya cepat. Korintus 12 ayat 9, 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah apa? Kuasaku menjadi apa? Sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun. Wow. Kalau orang Kristen punya pemahaman seperti ini, dahsyat hidup. Ya. 3 kali Paulus berdoa sama Tuhan, cabut duri yang ada di dalam tubuhnya, penyakit. Tapi apa jawab Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanmu lah apa? Kuasaku menjadi sempurna, menjadi nyata. Kalau kita diperhadapkan dengan satu titik di mana kita tidak berdaya, percayalah, di sana kuasa Tuhan sedang dinyatakan secara luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Di saat ekonomimu terpuruk, yakin Tuhan sedang berkarya secara luar biasa dalam hidup. Di saat engkau sakit, di sana juga kuasa Tuhan sedang berkarya di dalam. Saya terbiasa saudara, saya merintis dari nol di Jogja. Belum punya apa-apa, rumah ngontrak, sampai hari ini pun tetap ngontrak. Tapi tetap sukacita saudara. Haleluya. Ya, suatu saat nggak punya uang Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Anak saya minta rumah. Saya pikir rumah beneran. Nyata kami jalan di mall, dia lihat rumah Barbie yang asli itu harganya 1 juta ya. Wah, mah aku mau minta rumah. Wow, belum banyak pelayanan udah minta rumah. Rumah apa? Itu loh yang, oh ya, ya udah berdoa aja. Ya berdoa. Saya biasakan anak-anak saya itu kalau minta sesuatu, minta sama Tuhan. Doa. Tuhan Yesus, namanya Sepa mau minta rumah, Tuhan tolong, Tuhan adakan. Amin. Benar saudara. Suatu saat kami bulan Desember belanja di Matahari, kami dapat kupon dari belanja itu, dan kami taruh kuponnya di undian itu. Setelah pengundian kami dapat telepon, Pak, ini Bapak dapat undian, nominalnya 1 juta. Pas saudara. Tapi tidak bisa diuangkan, harus barang. Ya udah, pas. Di tempat itu langsung dia ambil itu rumah 1 juta harganya itu. Rumah Barbie saudara yang kasih Tuhan. Demikian pun waktu sekolah saudara. Ya, mau masuk Kalam Kudus itu mahal. Kami baru merintis, baru buka sekolah minggu, belum ada persembahan. Uang kami yang keluar buat anak-anak itu. Pak, Mah, kami mau sekolah di Kalampidus. Ya ngomongnya belum lancar. Kalampidus, Pak. Aduh, Papa Mama gak punya uang. Ya udah, kalau kalian maksa, ayo kita berdoa. Sepakat kami berempat di kamar. Nah, ya. Jadi kalau ada kesulitan jangan dulu cepat-cepat ribut sama istri, ya. Ajak suami, ajak anak-anak bersepakat di dalam doa. Sebab di dalam doa orang benar itu ada kuasa. Doa. 2 hari Kalam Kudus itu mau tutup pendaftaran. Kami doa, nangis anak-anak itu. Kamu berdoa satu-satu, minta sama Tuhan. Kini selesai berdoa, kami lagi leha-leha, tidur-tiduran, telepon masuk. Lihat telepon dari Malang, Kota Malang, Jawa Timur. Halo Pak. Ya Pak, ada apa Pak?
itu nggak banyak ngomong, nggak banyak tanya. Satu pertanyaannya, anak-anak udah sekolah belum? Belum Pak. Sudah, masukin sekarang, daftarin sekarang, cari sekolah yang paling bagus. Itu bukan orang Kristen, bukan orang kaya, itu orang Islam kerja di Depnaker. Amin. Bukan orang Kristen, bukan orang kaya. Dua-dua anak saya mereka biayai. Lemarinya dibelikan, sepedanya dibelikan, bukunya dibelikan, sepatunya dibelikan, sampai mesin cuci kulkas dibawain dari Malang. Itu kalau Tuhan mau berkarya. Apa yang susah bagi Tuhan? Mungkin hari ini saudara kepepet menghadapi hidup. Pandang Tuhan, andalkan Tuhan. Dia sanggup melakukan segala perkara. Belum berapa lama ini saudara, bulan September kemarin atau November 2023, kami ditelepon ponakan istri, pernah kuliah di Malang, dia ada di kota Manado, dia dosen hukum, dia juga pelayan Tuhan tapi bukan gereja Pantekosta, Gemim, hamil 8 bulan, Pak Ibu. Saat kontrol ke dokter, dokter langsung tahan, ibu enggak boleh pulang karena trombositnya itu 6.000. Hamil 8 bulan, trombositnya 6.000, darahnya itu 222 sekian. Dipacu pakai obat untuk menaikkan trombositnya, nggak bisa. Udah transfusi darah, nggak ada perubahan. Minggu-minggu di rumah sakit. Dokter bingung. 3 dokter yang menangani sekaligus. Kami ajak doa. Tidak ada perubahan. Sampai menjelang operasi. Mimbarnya. Menjelang operasi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kami terus berdoa. Di ruang transit operasi mau masuk, kami berdoa. Lewat video call, saya kasih firman. Itu orang Gemim saudara. Saya nyanyi lagu Pantekosta, El Shaddai Allah Maha Kuasa. Yakinkan dengan firman Tuhan. Masuk ruang operasi, 1 dokter mundur, dokter anak. Manusia boleh menyerah, tapi Tuhan tidak akan pernah menyerah dengan hidup. Akhirnya dioperasi dalam kondisi darah tinggi, trombosit rendah, itu resiko sekali. Makanya 1 dokter itu mundur. Banyak yang meninggal kasus seperti itu. Doakan El Shaddai. Setelah masuk di ruang operasi, lagu yang kita nyanyikan tadi El Shaddai, dia nyanyi dalam hati sampai dia dibius. El Shaddai Allah Maha, nyanyi dalam hati. Lagi jalan masuk ruang operasi, dalam pikirannya itu, kalau anak ini sampai lahir, saya kasih nama El Shaddai. Keluarganya di luar yang nunggu, tanpa sepengetahuan dia, mereka runding, kalau anak itu lahir, kasih nama El Shaddai. Itulah kalau Roh Kudus berkarya, ada kesehatian. Akhirnya dioperasi, air ketubanya sudah hijau, maaf kata, dan anak itu lahir Bapak Ibu sudah biru, tidak ada nafas. 3 menit dipacu pakai pompa jantung, dokter angkat tangan, dikatakan sudah meninggal. Tapi 3 menit kemudian anak itu menangis. Dokter katakan ini mujizat Tuhan. Itu kalau Tuhan mau berkarya. Apa yang sulit bagi hidupmu hari ini? Ya, datang pada Tuhan, bawa pergumulanmu, rendah hati di hadapan Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara.
Banyak kesaksian hidup yang saya alami, semua saya bawa di dalam doa. Amin. Ya, kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana Yesus suka berdoa. Coba kita buka satu ayat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam Filipi 3. Filipi pasal 3. Di balik pengalaman hidup kita yang kadang-kadang sulit, ada tujuan-tujuan Tuhan yang sangat luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Filipi 3 ayatnya yang ke-10. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Ya, jadi tujuan dari pengalaman hidup kita yang pahit, yang kadang membuat kita putus asa, bingung, ada satu tujuan Tuhan yang besar. Nah, kenapa pemahaman kita harus seperti ini? Ya. Jangan kita melihat Tuhan itu hanya Tuhan yang berkuasa, yang bisa melakukan mujizat, lalu kita tidak mengakui Tuhan yang menderita, bangkit dari kematian, supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Ada tujuan di balik persoalan hidup. Ya, saya tidak menyampaikan firman Allah secara panjang hari ini. Apa beban hidupmu hari ini? Bawa kepada Tuhan. Dia sanggup melakukan segala perkara. Kita kembali ke kisah Rasul tadi, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Coba pasal 4 tadi dikatakan, ayatnya yang ke-25 saya bacakan. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman mengenai rusuh bangsa-bangsa. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesarnya berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapi. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa suku-suku bangsa Israel melawan apa? Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Untuk apa? Untuk melaksanakan apa? Segala sesuatu yang telah Engkau apa? Tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Jadi di balik pengalaman kehidupan Yesus menderita, mati di atas kayu salib, ada tujuan yang besar. Di mana Yesus sedang berjalan dalam kehendak Allah, melakukan rencana Allah yang sangat luas dan besar demi keselamatan banyak orang, demi masa depan hidup banyak orang. Coba kita lihat ayat terakhir, Yesaya 53. Yesaya 53 ayatnya yang ke-10. Satu, dua, tiga. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat apa? Keturunannya apa? Umurnya akan apa? Lanjut, dan akan apa? Kehendak Tuhan akan ada masa depan di dalam Yesus. Amin. Gak usah takut usahamu hari ini gak jalan, engkau sedang sakit, jaminan hari esok itu ada di dalam Yesus, karena Yesus itu adalah pengharapan saya dan saudara. Kalau dunia ini tidak bisa memberi pengharapan, di dalam Yesus ada pengharapan. Makanya ada ciptaan lagu, bab dia hidup ada hari. Amin.
Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup. Nyanyi dengan iman. Minta Roh Kudus berkarya dalam hatimu dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari buka hati saudara. Minta Roh Kudus memenuhi hidupmu. Minta Tuhan menjamah engkau. Berserah, berserah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pura lama takaya lama ya lama ya lama ya lama. Buka hati saudara. Allah sanggup menolong engkau. Allah sanggup menyembuhkan engkau. Allah sanggup memulihkan rumah tanggamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang terjepit dengan kehidupan, saya tidak undang saudara. Kalau saudara mau datang, silakan saudara datang ke depan. Saya akan mendoakan saudara. Buka hati, mari dengan rendah hati Bapak. Haleluya. 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 Haleluya.
Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Dari firman Tuhan yang saya dengar, saya dapatkan, ketika para rasul dalam kondisi sulit, di tengah-tengah tekanan, himpitan, aniaya, bahkan penjara, mereka tetap percaya dan berdoa kepada Tuhan. Ketika Rasul Paulus sedang mengalami pergumulan berat, ketika dia datang dalam doa, dan Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dan dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Tetap percaya Bapak Ibu, masih ada Tuhan, masih ada mujizat, masih ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa
seberapa besar pergumulan dan persoalan kita, percaya bahwa kuasa Tuhan terlebih besar. Yesus terlebih besar, dan Dia terlalu sanggup untuk menolong kita. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan Yesus, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sama-sama katakan dengan iman, sambil kita angkat tangan kita ke hadirat Tuhan. Kita percaya Tuhan terlebih besar dari pergumulan kita. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Oh, haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Semua pergumulan hidup kami lepaskan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima kelegaan dan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat firman Tuhan. Pakai terus hamba-Mu yang sudah melayani. Dan sebentar kami akan membawa korban syukur bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan menguduskan, Tuhan membalas dan membukakan jalan bagi setiap umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.